merencanakan untuk Ramadanan mau apa kegiatannya. Biasanya padat biasanya. Niki alhamdulillah sudah masuk bulan Sya'ban. Semoga lebih barokah. Kita bisa lebih enak ngibadah, lebih enak. Pokoknya semuanya ngibadah. Kuliah itu juga ngibadah. Jangan cuman dipersempit bahwa ibadah itu adalah kullu syai'in sing jentat-jentit yes, gak. Pokoknya sing segala sesuatunya kalau itu halal pasti jadi ibadah. Apa hadisnya? Hadisnya pas nih. Di hadis nomor selawe enek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin, saking sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada Abu Dzar dan Abu Dzar ridho kepada Allah. Ridwan halimalih. Annanasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin nabi, mereka matur, takon lah bareng-bareng matur kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dzaba ahlud dusuri bil ujuri. Orang-orang yang kaya itu dapat pahalanya banyak, kata sahabat, sebagian sahabat ini tadi. Berarti ini yang protes adalah sahabat-sahabat yang miskin. yang matur adalah sahabat-sahabat yang miskin. Matur kepada Kanjeng Nabi, ya Nabi, orang-orang yang punya kekayaan lebih itu pahalanya banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat ya kayak kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa kayak kita puasa, sama maksudnya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nah, ini bedanya. Kemudian mereka sedekah dengan lebihnya harta mereka. Artinya orang-orang sing kiri itu pingin kaya biar bisa sedekah. Nah, ini sahabatnya Kanjeng Nabi. Bedone kalih Rosihun ya. Ya disitulah. Kalau Rosihun kan pengen kaya biar bisa naik mobil enak, biar bisa yes gitulah. Tapi insya Allah masih ada keinginan sedekah. Cuman kalau yang sahabat itu mutlak pengen kaya supaya bisa sedekah, biar pahalanya saingan katanya. Terus qala Kanjeng Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah menjadikan kepadamu perkara yang bisa engkau sedekahkan, jere Kanjeng Nabi. Kemudian sama Kanjeng Nabi dijelaskan, inna bikulli tasbihatin sodaqah, sesungguhnya setiap tasbih adalah sodaqah. Wa kulli takbiratin sodaqah, baca takbir sodaqah. Wa kulli tahmidatin sodaqah, baca alhamdulillah itu sodaqah. Wa kulli tahlilatin sodaqah, setiap tahlil sodaqah. Wa amrum bil ma'rufin, ngejak ngongkon merintah kepada sesuatu yang baik sedekah. Wa nahyun am mungkarin sedekah, nyegah dari sesuatu yang mungkar itu sedekah. Ingat di sini perintahnya cuma ngejak atau nyegah. Soal yang dijak atau dicegah itu ngikut kita atau nuruti kita atau enggak, niku bukan haknya kita. Saya ngajak, Zak, ayo sholat. Rozake gak gelem, ya gak apa-apa, saya sudah sedekah karena sudah ngejak. Nanti kalau rozaknya masih tambah mau sholat, nah tambah gede pahalanya. Cuman kalau rozaknya gak mau, setidaknya saya sudah sedekah karena sudah ngejak. Begitu juga misalnya si Dejit arek dolan, Mbak jodolan mrono sih nang kono kan isine ngono kae ngono kuwi. Bukan merendahkan, tapi intinya kita menjaga diri gitu maksudnya. Aja mrono-mrono lah. Terus Mbak Deji teo cerewet ngono malahan misalnya. Terus lunga wae nyelonong. Ya sudah enggak apa-apa, kita enggak perlu nesu. Wis. Karena itu kita sudah sedekah. Karena kalau syariatnya Nabi Musa ya Rabbil tazar binal ardi alal kafirina tayyara wa la yalidu illa fajiron kafaro gitu kan, dan seterusnya. Pokoknya di surat Nuh itu, Nabi Nuh itu kan doanya anak wong nakal didongakne lah wis men kedelep nang banjir gitu. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad itu kan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika
padha dikejar-kejar. Kanjeng Nabi itu ngajak dibalangi, ngajak dikejar-kejar, itu malah didungani, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku karena sebenarnya mereka tidak mengetahui gitu. Nah, ya kira-kira sama lah. Kalau misalnya Rozak ngejak cah KMNU kon ngaji wangel ngono ya ndonga wae jak. Allahumma hdi cah KMNU fa innahum mandanedan. Ya Allah, tunjukkanlah caca KMNU, sebenarnya mereka itu agak-agak segleng, semoga kembali ke jalan yang lurus ngono. Gak apa-apa donga ngono wae. Makanya harusnya yang paling banyak hadiah Fatihah, paling banyak tirakat itu seksi kaderisasi. Kaderisasi ini tukang maca Fatihah apa ora? Kalau mbien saya ya sesekali lah, sehari sekali gitu kalau bisa, pokoknya Fatihah untuk KMNU, khususnya kader-kaderi, karena saya kaderisasi. Sadar zaman saya itu KMNU belum punya daya tarik apapun, pengurusin bini cah songo, hadruan kadang cah limo. Tuh alhamdulillah karena istiqomahnya temen-temen takjak gitu, pokoknya tak bagi jatah, harus baca Fatihah, harus doa, harus ngechat, harus SMS temen-temen, tak bagi gitu. Satu temen SMS 5 orang, ngejak 5 orang. Ya akhirnya sampai kepada kalian KMNU. Barokai temen-temen ya itu tadi dari mutaqaddimin, orang-orang terdahulu. 2019 ya dapat dari 18, dapat dari 17, dari 15, dari 16, dari 15, 14, 13. Saya 13 dapat dari 12 Mas Imam Mahmud, Mas dan Mas Imam Mahmud, Mas apa ya, Mas Suroto itu 2012 atau 2011 ya lali. Terus nanti atasnya ada Mas Nur Hudiman, atasnya lagi ada Mas Mustafa Abi Hamid, atasnya lagi ada pendiri Mas Aris Ali Ridho, Gus Aris Ali Ridho. Nah itu kita semua adalah labete barokah doa-doanya mutaqaddimin. Makanya tetap biar kita tidak meninggalkan sesuatu yang buruk, tetap kudu didoani. Men dadi sedekah itu tadi. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan ngumpuli, maksudnya jima di sini, jima dengan istrinya ya, dengan suaminya itu sedekah. Qalu gitu. Mereka matur lagi, yang sahabat-sahabat yang enggak punya kelebihan harta tadi. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun. Masa iya? Kira-kira kalau bahasa kita, ya Rasul, masa iya sampai jima aja sedekah dapat pahala gitu. Terus qala, Kanjeng Nabi menjawab, ara'aitum law wata'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bukankah kalau misalnya engkau jima atau meletakkan nafsumu tadi, syahwatmu tadi dengan sesuatu yang enggak boleh jadi dosa? Tentu orang-orang pada jawab naam gitu, mantuk-mantuk lah. Di sini enggak ada dijawab, tapi ya mestinya mantuk-mantuk. Terus Kanjeng Nabi nambahi, fakadzalika idza wata'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka begitu juga ketika meletakkan di sesuatu yang halal, maka di situ ada pahala. Ya kira-kira kayak gitu. Jenengan jago karo kanca-kanca diskusi gitu ya wis pahala. Bahkan menurut saya sampai makan, tidur itu pahala. Selama dilakukan dengan cara yang benar, tujuannya benar, itu pasti pahala. Kenapa? Karena kalau makan yang haram, makan harta nyolong itu kan dosa. Berarti kalau makan harta yang halal ya berpahala gitu. Sama kalau misalnya zina haram, tapi kalau dilakukan syahwatnya itu kita puaskan dengan orang yang halal, yang sudah ijab kabul jadi suami istri, berpahala. Berarti makan juga gitu, pakai pakaian juga gitu. Makanya kalau ciri nasi daria, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Yang penting bukan yang mangga sisa mulut kampret. Lagu favorit anak 2015 dulu. Ada nggak anak 2015 di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hadis oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-26. Masih
An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulami minan nasi alaihi shadaqah. Assalamualaikum itu salam, selamat, ngucap titip salam itu shadaqah. Gampang kan? Kullu yaumin tatluqu fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Kullu yaumin, tiap hari, tatluqu fihi syams, di mana di situ matahari muncul, maksudnya pagi siang, yang enggak harus siang, tok malam juga boleh sebenarnya. Ta'dilu, berbuat adil atau memisahkan atau mengadili bainal isnaini, antara dua orang yang berselisih, iku shadaqatun shadaqah. Adikmu isu-isu gelut sampean pisah, itu shadaqah. Koncomu enek sing mandan purian, teman kita di kampus ada yang agak gak gelem takon, diakurkan, itu sudah sedekah. Makanya tentulah bisa anak KMNU itu mlebu surga kabeh. Pahalane akeh. Syaratnya siji, gak syirik, gak musyrik, gak durhaka karo wong tuwek ngono. Liyane insyaallah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, hadis yang kemarin itu. Gusti Allah itu ngapura semua dosa. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Wa tu'inur rajul, menolong laki-laki fi dabbatihi, enek jenengan duwe kendaraan, enek wong lanang mlaku mbok gonceng, itu shadaqah. Atau kamu membawakan barangnya, dia bawa tas berat, terus karena kamu wis goncengan wong loro enggak iso tase mbok gawakni, ini tase tak gawakni, itu juga sedekah. Kalau di sini bahasanya dabah, maksudnya dabah itu hewan tumpangan. Ya kalau sekarang ya wong nggak enek sing numpak, sing ke kampus naik embek kan nggak ada, naik unta nggak ada. Ya maksudnya berarti saiki dadi motor, mobil gitu. Sampai numpak motor goncengan ke kosan padahal wong telu, wong papat, motornya gak sedeng mek siji. Ya wis tase digawakni, wis sedekah. Tase tok wae digawakni, sirahe kon nyangga dhewe-dhewe, aja dititipne barang. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimah thayyibah juga shadaqah. Kalimah thayyibah kalimah sing apik. Wa bi kulli khatwatin, dan setiap langkah tamsyiha yang jenengan jalan, laku dik ila sholati shadaqah. Menuju salat, melaku menuju salat, berarti ket arep wudu segala macam itu wis shadaqah. Arep wudu terus dari tempat wudu ke tempat salat itu shadaqah. Wa tumitul adza, lan gua sesuatu sing larani, ri lah, anitoriki saking dalan. Anitoriki dari jalan itu sedekah, sedekahun sedekah. Bahkan sampai menyingkirkan duri, apalah, enggak cuma duri sebenarnya, batu, streplos, paku jamur, siapapun yang kira-kira bikin orang muslim kalau lewat itu cedera, adza, nyakiti, jenengan singkirne sedekah. Blarak kulit pisang sing kira-kira nek enek nang aspal enek kulit pisang, bayang nih terus daripada rojak melaku kepleset keplarak kan. Riwayat hadis oleh Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al hadisus sabi'ul wal ishruna, hadis yang ke-27. Anin Nawas, saking sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi qala, Nabi dawuh, al birru husnul khuluqi, yang disebut kebaikan atau kebagusan adalah husnul khuluqi, bagusnya budi pekerti. Nah, jadi yang disebut kebaikan itu bukan yang IPK-nya tinggi, bukan yang baca kitabnya banyak, bukan yang pakaiannya bagus, bukan yang sugih seneng traktir, bukan yang kere tapi seneng nolong, bukan. Pokoknya intinya budi pekertine apik, siapapun, sing sugih, sing kere, sing opo. Wal ismu, dan keburukan atau dosa itu mahaka fi nafsika, yang meliputi hatimu, gawe ati gak tenang, wakarihtal, dan membuat dan nyengiti siro, ayat tolak, membuat sampeyan itu gak nyaman, ayat tolak alaihin nas, kalau kira-kira itu tampak bagi manusia, ya kuilah. Rawahu Muslim, riwayat Muslim.
Wa an Wabisah bin Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad. Qala dawuh, ataitu Rasulullah, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah Rasulullah itu wis nebak dhisik. Cita tas alunganil birri, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan, kata Rasulullah. Kultu, si Wabisah jawab, naam, yo. Nggih Rasul. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, istafti qalbaka. Ini yang sering dipakai sama ilmuwan motivator. Tanya hatimu. Istafti qalbaka. Kebaikan itu takon hatimu. Albirru ma itma'annat ilaihin nafs. Kebaikan adalah yang membuat hatimu tumak ninah, jiwamu anteng. Tumak ninah itu rasanya gak gerusah-gerusuh, gak ubres. Watma'anna ilaihil qalb, dan menenangkan hati. Wal ismu, dan keburukan, mahaka fi nafsi, yang kira-kira buat jiwamu itu ubres gak tenang. Watarot dada fi sadri, kemudian mider-mider gawe bingung neng dodo. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Hadisun hasan, hadisnya hasan. Diriwayatkan hadis ini dari Musnad Imam 2, dari kitab Musnadnya 2 imam, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi. Biisnadin hasanin, dengan sanad yang bagus. Kebaikan itu apa? Ini dari tadi pokoknya urusannya masih kebaikan itu apa, dosa itu apa gitu. Pengen pahala, madani ngomong sugih, yo banyak zikir, maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Terus kebaikan itu apa gitu, sedekah itu apa? Bisa dengan menyingkirkan duri di jalan dan segala macamnya. Bahkan sampai jima dengan istri itu berpahala. Kemudian berarti nyenengne anak juga pahala gitu. Nyenengne wong tua pahala, nyenengne adik pahala, karena nyenengkan istri juga pahala. Al-Hadisus Sabi'u, yang hadis ke-27 yang ditanya tentang masih sama, kebaikan itu apa gitu. Dijawab lagi bahwa kebaikan itu yang menakne ati. Takono atimu, nek atimu enak ya berarti itu baik. Yang disebut di sini tentu hatinya orang-orang yang secara umum itu uraf, dan uraf yang berlaku di tempatnya orang muslim. Nanti tanya hati, sampean tanya hatinya memang murid Fir'aun, yo bedo. Pokoknya uraf, kebiasaan, tapi kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat muslim. Al-Hadisu Thaminu wal Ishruna, hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'adhona ya Rasulullah, berilah aku wa'adhona, memberikan mau'idhah, nasihat. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idhatan, sebuah nasihat, wajilat, bergetar katanya. Minha, sebab nasihat, al-qulub, hati kami, beberapa hati. Wadharofat, mancur, mili, ngalir. Minha, sebab nasihat, al-uyun, air mata. Rasulullah memberikan kita nasihat, dan karena nasihat itu hati kita bergetar, kata mereka. Hati kami bergetar, air mata mengalir. Fakulna, kemudian kami matur, kami ngucap, kami berkata bersama-sama, ya Rasulullah, ka'anna mau'idhatan muwatti'u fa'usina. Ini seperti nasihat perpisahan yang akan engkau berikan kepada kami. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, usikum, aku wasiatkan kepada kamu semua, bitaqwallah, dengan takwa, wasam'i, dan sama derek, sama wa ta'ati, lan taat. Nah, makanya ini yang disebut pas baiat kemarin, yang baiat AYC atau ALC gitu kan, ada bayatu alama amarallahu bihi gitu kan, wasam'i wa ta'ati gitu. Ya, agak sama dengan ini. Usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Senajan
Kamu itu harus takwa kepada Allah, harus derek, harus taat, walaupun yang memerintah kepada kamu adalah seorang hamba, kata Nabi. Maksudnya dilarang memberontak. Nek nggak sepakat, nggak sampaikan dengan cara yang baik. Saking nggak mampu dengan cara yang baik karena terlalu zalim, mau digunakan perang, ya gunakan perang yang baik. Perang sing baik ki sing piye, sing gak ngerusak fasilitas umum, sing tidak mencelakai anak kecil, wanita, orang tua gitu. Dulu waktu Nabi merintahkan Usamah bin Zaid untuk jadi panglima perang sebelum Kanjeng Nabi sedo itu kan, jangan kau rusak tanaman, jangan kau bunuh binatang ternak, jangan kau sakiti wanita, jangan kau sakiti anak-anak, jangan kau sakiti orang tua gitu. Fa innahu mongko sak temene kelakuan man wong yang iskang urip mingkum ini antarane sira kabeh fasayaro ilah ikhtilafan kasiro. Kan akan datang waktu di mana banyak perbedaan. Ya kira-kira di zaman sekarang sudah terjadilah banyak perbedaan. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Ini hadis kesenangannya Mas Fushim ini tentang bid'ah. Fa'alaikum bisunnati, maka bagimu semua dengan sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafa rasyidin al-mahdiyin yang dapat petunjuk. Aduh, gigitlah alaiha dengan sunnah khulafa rasyidin bin nawajidi dengan gigi geraham. Nek pengen selamat, kalau mau selamat ikuti sunnahnya Rasul dan sunnah khulafa rasyidin. Adu alaiha bin nawajid, cekel tenanan. Wa iyyakum, dan untukmu semua, wa muhdatsatil umur, sekeri-kerine sebagian perkara kang anyar. Fa inna kulla bid'atin dolalah, semua yang bid'ah itu sesat. Wah, semangat banget ya kalau teman-teman kita nyebut ini, semangat banget. Wa inna muhdatsatil umuri bid'atun wa kullu bid'atun dolalatun wa kullu dolalatun finnar. Wes masyaallah. Kowe apalah disiku. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Waqala, dan dikatakan bahwa hadisnya hasan sahih, hasan dan sahih. Misalnya gini. Ada beberapa perbandingan yang sebenarnya sering dipermasalahkan gitu ya. Jenengan bisa jawab kalau bahasa Gus Bahak pakai cangkem melek lah, atau tak atik matuk. Paling enggak gini, kira-kira kalau jenengan ditanya misalnya, kok trawehe ping 20, padahal Kanjeng Nabi itu trawehe mek ping 11, ping 8. Hadis iki, jawab wae, sing gawe trawehe 20 sapa? Sayyidina Umar. Ya sudah, antara kita dan Sayyidina Umar itu lebih paham Nabi siapa? Siapa yang lebih paham Nabi? Tentu Sayyidina Umar. Ya sudah, kita mengikuti Nabi dengan caranya Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar yang paling tahu cara ngikuti Nabi. Sayyidina Umar diikuti oleh Ubay bin Ka'ab diikuti oleh Hasan Basri diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri diikuti oleh Imam Syafi'i diikuti oleh Imam Muzani, terus sampai kepada jenengan. Jadi kita mengikuti Kanjeng Nabi dengan jalan cara mengikuti yang diikuti oleh guru-guru kita. Kenapa? Karena beliau-beliau lebih tahu kaidah keadaan gurunya. Gurunya lebih tahu keadaan gurunya. Gurunya lebih tahu keadaan gurunya sampai Kanjeng Nabi. Di riwayat yang mengharamkan nikah mut'ah, nikah mut'ah diharamkan oleh kaum Sunni. Itu diantaranya salah satu riwayatnya adalah Imam Ibnu Abbas itu pernah diprotes karena Ibnu Abbas mengatakan nikah mut'ah waktu itu boleh sebelum direvisi sama beliau. Beliau berfatwa boleh. Kemudian ada sahabat mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Umar melarang mut'ah gitu kan. Itu udah selesai Khulafaur Rasyidin. Terus Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan lagi gitu, saya mengatakan bahwa Nabi membolehkan nikah mut'ah, dan kamu membantahnya dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Artinya Ibnu Abbas itu mau mengatakan bahwa orang Nabi aja ngomong boleh, kok kamu ngomong gak boleh, jeri Umar dan Abu Bakar. Mulia siapa? Kan mulia Nabi, harusnya ikut Nabi gitu. Kemudian yang diajak ngobrol itu jawab, lebih paham siapa dengan Kanjeng Nabi,
apakah engkau atau Umar dan Abu Bakar? Gitu jawabnya. Lawan debatnya itu langsung ngomong kayak gitu. Wahai Ibnu Abbas, siapakah yang lebih memahami Nabi Muhammad? Engkau atau Sayyidina Abu Bakar Utsman? Akhirnya Ibnu Abbas berkata bahwa ya tentu Abu Bakar Umar lebih memahami Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas ketika di Basrah fatwa tentang nikah mut'ahnya dicabut. Kemudian beliau sejak saat itu melarang nikah mut'ah. Di antara hukum yang paling banyak direvisi adalah nikah mut'ah. Di Tarikhul Tashri itu kalau nggak salah sampai 7 kali dilarang boleh, larang boleh gitu, sampai 7 kali. Kemudian makanya Syiah Imamiyah sampai sekarang masih membolehkan, sementara kelompok yang lain sudah mengharamkan semua nikah mut'ah. Nah, ada padanannya ketika ada suatu sumber hadis berbeda dengan sunnah sahabat. Ternyata tabi'in itu mengutamakan sunnah sahabat, bukan karena tidak percaya hadis, tetapi karena hadis Nabi sendiri mengatakan bahwa sebaik-baik kurun adalah korni, summa, kemudian setelahnya. Jadi yang paling memahami hadisnya Kanjeng Nabi adalah sahabat Nabi. Makanya paling selamat ya tabi'in itu ngikuti riwayat haliyah sahabat. Lebih penting haliyah sahabat daripada redaksi teks tertulis. Karena teks tertulis kita kadang tidak tahu keadaan teks itu keluar bagaimana, Nabi pas dawuh keadaannya kayak mana, hadis itu untuk siapa, itu khusus atau umum, kita nggak tahu. Nah yang tahu itu sahabat, makanya kita ikut gayanya para sahabat. Nah sahabat itu ya gitu, yes, ada tahlil rame-rame, ada hataman Quran ya sejak zaman sahabat, ada sholat tarawih berjamaah, khutbah 2 kali, yes, nggak usah bingung, itu semua ada contohnya di masa sahabat. Jadi apa sih yang disebut kullu bid'atin? Waktu itu saya udah pernah jelaskan, yang disebut bid'ah itu nganyar-nganyari, misalnya jenengan gawe kias sak penake dhewe. Yang waktu itu ya tentu paling gampang itu misalnya jenengan pengen wong salat maghrib pergantian waktu itu salatnya 3 rakaat kok subuh mek 2 rakaat. Yo kudune subuh 3 juga. Nah itu namanya bid'ah. Atau kalau yang saya contohkan misalnya wong nek mati kan wajib disolati, padahal mati itu pindah alam, maka kudune wong lahir juga disolati. Kemudian kamu buat ajaran baru, nenek wong lahir mbok solati. Nah ini bid'ah namanya. Bid'ah itu seperti itu, yang sama sekali tidak diajarkan, baik adalah caranya, maksud tujuannya oleh Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita hanya mengemas bentuknya, gak masalah. Zikir maca subhanallah dikongkon Kanjeng Nabi, urutannya ciri Kanjeng Nabi terserah mulai kondi, ya sudah. Kemudian baca Quran ada perintahnya dari Kanjeng Nabi, dan itu ibadah-ibadah yang dalam cara pelaksanaannya Kanjeng Nabi tidak menghususkan harus kayak gini. Pokoknya maca Quran ya maca Quran, zikir ya kapan wae, seperti enggak nenggon tempat sing enggak dimuliakan gitu. Jadi yasinan segala macam berjanjinan itu jenengan pokoknya gak usah bingung, berjanjinan saja, yasinan saja. Sing ngomong umpama enek ya gak apa-apa dijak ngobrol, aja dinesoni tadi. Karena itu tadi syariatnya Kanjeng Nabi itu gak gampang nesu. Tetap nek enek sing gak sepakat ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aja nesu. Jenengan minimal anak KMNU aja nesuan. Gak ada yang sepakat ya sudah gak apa-apa. Mereka juga punya alasan. Syukur-syukur mau diajak ngobrol, duduk gitu, diajak diskusi. Ayo keluarkan dalil-dalilnya, kitab-kitabnya gitu. Kalau dari zaman saya dulu sih nggak ada yang berani. Tiap kali ada yang ngechat gitu, karena dulu nomor KMNU itu kan yang ditampilkan nomor saya di brosur, di apa-apa, di undangan, sampai baru kemarin itu di kop sini nomorku. Jadi kalau ada apa-apa mbiyen sing ngechat nggak terima gitu, ini kok bisa kayak gitu. Monggo mas, monggo, ayo kita ketemuan saja di Beringin ngobrol biar enak. Gak balesin nih, jak ketemuan gak balesin nih.
Dadi nganu. Ya itulah. Pokoknya intinya alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Atu 'alaiha bin nawajid. Salah satu nih sing paling pokok menurut saya di antara syariatnya Kanjeng Nabi adalah gak gampang nesu, gak gampang ngamuk. Enek perbedaan yo gak nesu, gak dituruti, gak ngamuk. Al hadis tasi awal isruna. Hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku bi amalin, dengan perbuatan yudkhiluni, yang memasukkan aku al jannata swarga, wa yubaiduni, dan menjauhkanku minan nari, dari neraka. Mu'adz bin Jabal itu tanya, ya Allah, kabarkan kepadaku perbuatan yang kalau aku melakukan itu nanti saya dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka. Kalau yang Badui di minggu kemarin itu kan gini, kalau saya sudah sholat 5 waktu, puasa, haji, zakat, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya masuk surga? Jadi Kanjeng Nabi, yo. Kalau gitu saya gak akan nambahi apapun, yo gak akan ngurangi apapun. Wes mlebu surga. Itu yang orang Badui kemarin. Nah, kalau ini yang sahabat Mu'adz bin Jabal tanya lagi. Kemudian dijawab karo Kanjeng Nabi. Laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang agung, yang besar. Wa innahu la yasirun ala may yasarahullahu ta'ala alaih. Dan sesungguhnya itu mudah. Itu memang kamu tanya sesuatu yang besar, tapi itu bakal mudah kalau Allah menghendaki mudah untuknya. Dewi iku gampang mlebu surga, lamuno Gusti Allah menghendaki dewi mlebu surga. Ngono. Makanya kalau di hadis yang kemarin itu yang di iman kepada khairihi wa syarrihi itu ada orang yang sudah berbuat baik, bahkan seperti kayaknya itu surga dan dirinya tinggal sehasta, sak depo. Tiba-tiba masuk neraka karena takdirnya ke neraka. Ada orang yang berbuat fajir sampai kayak dia itu udah di mulutnya neraka dan dirinya tinggal sehasta. Akhirnya husnul khotimah, masuk surga. Nah, kita tentu berdoa kepada Allah semoga kita ditakdir yang bagus. Yang paling penting adalah ridha Allah wa syafaati Rasulillah. Nek dua iku aman yo aman, dunia akhirat. Terus apa kata Nabi? Ini gampang kalau Allah menggampangkan untuknya. Apa aja gitu. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan syirik. Kita semua insya Allah nggak ada yang syirik, kecuali syirik khafi, syirik sohri, syirik yang tersembunyi dan kecil kayak riya, sum'ah dan lain-lainnya, sombong gitu. Cuman kalau syirik yang besar insya Allah kita semua naudzubillah, insya Allah aman semua lah. Cak MNU gak mungkin syirik. Aman. Ditolong para ulama, para wali sampai Kanjeng Nabi yo. Aman. Hati ini dijogo muga-muga. Amin. Watuqimus shalah, kemudian mendirikan sholat. Sholat anak KMNU sholat semua. Aman kan, berarti sudah 2 aman. Watuti zakah, bayar zakat. Bayar zakat semua. Watasumu Ramadan, puasa Ramadan semua. Watahujjul baita, kemudian haji kepada Baitullah, haji, naik haji. Moga-moga kita semua nanti bakal kesampaian. Tinggal 1 berarti yang belum. Summakola, kemudian artinya masuk surga cuman ini syaratnya. Beribadah gak syirik, sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Beres kan? Atau kalau di hadis yang kemarin itu yang lebih simpel lagi, kul amantu billah, katakanlah engkau beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah. Artinya setelah iman kepada Allah, gak syirik, istiqomah, yang ibadah, ngelakoni perintah gitu maksudnya. Semua surga mesti.
dhuwur dhewe surgane. Tenang, gak akan kebagian surga-surga ngisor sing trocoh gitu, gak akan. Sumakola kemudian Kanjeng Nabi dawuh, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan beberapa pintu kebaikan. Sampai mau tak kasih tahu beberapa pintu kebaikan, gitu kata Kanjeng Nabi kepada sahabat Mu'adz. Apa kata Kanjeng Nabi? As-shaumu junnatun, puasa itu tameng. Orang kalau puasa insya Allah jadi tamengnya maksiat. Arek maksiat wong poso ki mandan lemes, dadi gak sida maksiat. Arek zina maksiat, wong poso gak sida. Makane wong nek wis libidone tinggi urung iso bojo kon poso. As-shaumu junnatun, puasa itu tameng. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu nyidem keburukan. Mematikan, tudfi'u itu menghilangkan lah, nyidem, nyiram. Al-khati'ah kebaikan, keburukan, kama yudfi'ul ma'u seperti menyiramnya api annaro ing geni. Sedekah itu menghilangkan dosa kesalahan seperti air menghilangkan api. Mulane ya titik-titik kita semua belajar sedekah, sing duwe dhuwit, sing mboten gadah dhuwit sedekahe kaya sing kae mau pertama. At-tahlilu sedekah, wa takbiru sedekah, wa tahmidu sedekah, wa tasbihu sedekah, wa tu'midul adza sedekah gitu. Wa sholatur rajul fi jawfil lail, kemudian salat malam. Sumatala kemudian Kanjeng Nabi membaca Al-Qur'an tatajafa junubuhum anil madoji'i. Surat As-Sajdah itu ayat 16-17. Dawa hadis. Summakola. Kemudian Kanjeng Nabi masih dawuh lagi. Ala ukhbiruka biroksil amri, maukah engkau kasih tahu dengan ndas pokoknya perkara, wa amudihi dan tiangnya, wa zirwati sanamihi. Kultu bala ya Rasulullah. Kemudian sahabat Mu'adz menjawab, nggih Rasul, bala ya Rasulullah. Bala itu sama artinya dengan na'am tapi lebih sopan. Kalau na'am itu kira-kira yo gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bala itu nggih. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qala Kanjeng Nabi bersabda, Rasul amri, pokoknya segala perkara, ndase segala perkara adalah al-islamu Islam. Nah, sampean isi Islam kabeh, aman. Wa amuduhu tiangnya as-sholatu. Tiangnya semua perkara adalah sholat. Sholatnya apik, lainnya apik kabeh. Makanya as-sholatu ngimat tutin. Faman aqoma faqad aqamatin. Sholat itu tiangnya agama. Agama kita apa? Islam gitu. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad. Buahnya itu jihad. Sumakola Nabi masih dawuh lagi. Allah ukhbiruka bimila kidzalika kullihi. Maukah engkau aku kasih kabar, aku kasih tahu supaya bisa memiliki semua itu, dari mulai iman kepada Allah, kemudian gak musyrik, sholat segala macam sampai rosil umur itu Islam, wa umuduhu sholah gitu, wa dzurwatu sanami itu jihad. Ternyata pokoknya satu. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz menjawab lagi, nggih Rasul. Kemudian Kanjeng Nabi ngambil fa akhadha bilisanihi. Ya, fa akhadha bilisanihi gitu. Summa qala kuffa alaika hadza. Kuffa alaika hadza. Maksudnya jogo iki. Iki. Yang menggoda itu loh. Menggoda kalau dia disering pakai buat zikir, buat maca Quran suarane apik ya wis menggoda pokoknya. Angger sing tukang miso-miso ya menggoda pengen gaplok balang sendal. Pokoknya intinya menggoda. Bibir itu menggoda. Menggoda untuk dipuji atau menggoda untuk diuji. Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita semua akan dihisap atau diambil, maksudnya dihitung dengan apa yang kita ucapkan? Fakola kemudian Kanjeng Nabi menjawab, sakilat ka umuka. Sakilat ka umuka itu kalau bahasa kita nuwun sewu. Ini tentu bahasa orang Arab. Ini bahasa kita nyesel ibu mundur anak kuwi ngono lho. Sakilat ka umuka.
Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa haswaidu alsinatihim. Menurut sampean gitu, wahal yakubun nas ala wujuhihim, wong disiksa nang neraka iki karena apa gitu loh. Jadi sahabat Muaz, dari setelah pokok semua itu kemudian Kanjeng Nabi dawuh kalau mau aman pegang, jaga bibirnya gitu. Kemudian jaga lidah. Atau kalau di hadis yang awal itu kul khairan aw yasmut. Katakan yang baik atau yes menengai ngono. Sahabat Mu'adz tanya, apakah kita itu akan dihisap dengan apa yang kita katakan gitu. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh sakilat ka ummuka. Ya, sakilat ka ummuka itu kalau diartikan kelangan ing sira sapa mamakmu. Mamakmu kehilangan kamu atau pokoknya nyesel mamakmu duwe anak kuwi gitu. Wahal yakubun nas. Ana to orang ngrupekake ing menungso finari ing dalem menungso finari ing dalem neraka ngala wujuhim ing atase pira-pira raine menungso illa haswa itu alsinatihim angin apa pira-pira hasil penggaweane pira-pira cangkeme menungso. Kira-kira menungso itu disiksa karena wajahnya atau karena bibirnya gitu. Makanya kita semua berlindung semoga bibir kita ini jadi jalannya kebaikan, jadi jalannya ibadah, seneng zikir, seneng ngucap sing apik. Makanya pas kumur-kumur waktu wudu itu kita baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pas di kumur-kumur Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-30. Jam 20.41 Setunggil melelah. Setunggil atau dua. An Abi Sa'labah Al-Husani Jursum ibn Nashirin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraidwa fala tudayyi'uha. Allah itu sudah memfardukan beberapa fardu, jangan ditinggalkan. Wa hatta hududan fala ta'taduha, memberikan batasan, jangan dilanggar. Wa harrama asya'a falatan tahikuha, mengharamkan beberapa perkara, jangan ditabrak-tabrak. Wasakataan asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Di sini ada fadilah untuk keseharian kita. Wasakata, sakat itu sukut itu kalau diartikan lafat meneng. Asya'a rahmatan. Wasakata lan candle itu sapa Allah an asya'a saking pira-pira perkara rahmatan krana welas lakum kedue sira ghairu nisyanin ora sebab lali. Fala tabahasu mongko aja bahas anha saking asya. Jadi nanti Kanjeng Gusti Allah itu misalnya jenengan ada dosa gitu, kemudian sama Gusti Allah itu dosa itu tidak diperhitungkan. Bukan karena Gusti Allah lali, tapi karena itu rahmatnya Gusti Allah. Jadi ojo mbok bahas. Nah, hadis inilah yang jadi alasan bagi beberapa ulama, salah satu alasan bahwa ngiling-ngiling dosa terlalu nemen itu sombong. Gitu loh. Ngiling-ngiling dosa sing sampai nangis terus kelingan dosa wae. Ya tentu itu api. Ada juga ulama yang pakai aliran itu. Tapi ada ulama yang ngiling-ngiling dosa terus itu tuh sombong, termasuk dari rasa sombong. Kenapa gitu? Oh, Gusti Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an. Kemudian Gusti Allah itu rahmatan. Jadi ya wis nek misale dhewe nglakoni dosa kadung terlanjur, wis kadung biyen wis dosa, ya wis kayak ditobati kayak wis. Kayak langsung kita berbuat baik gitu aja wis, gak usah ngiling-ngiling dosa terus kelingan.
Makanya kalau di Safinah itu bahkan baca Quran, sholat, nangis sampai sesenggukan nangisi, meskipun nangisnya itu karena khauf ilallah, karena takut kepada Allah, sholatnya tetap batal. Jenengan buka di Safinah, jelas di situ, di Kasyifatus Sajanya. Senajan nangisnya krana wedi maring Gusti Allah, walaupun nangisnya karena takut kepada Allah, dalam sholat sampai sesenggukan batal sholatnya. Karena ya eling dosa itu ya eling sekedari wae. Eling amal misalnya ya eling sekedari wae. Qad fazaman hasabaku ratu muratu taman. Piye selawate? Qad fazaman hasabaku rabu taman. Wa wazana nafsahu ala kulli nasami min qabli an hasaba rabbu tataman fasibil amala tauman fala tandami. Pokoknya intinya jenengan itu ya disuruh ngitung, tapi ngitungnya sekedari wae, aja dihitung nemen, ngitung pahala nemen, ngitung dosa ya nemen. Kaya urusane laba untung rugi, enggak gitu. Sing ibadah, kita ngibadah itu golek ridhone Gusti Allah, karena itu perintahnya Gusti Allah, cari ilmunya biar ibadah bisa dengan benar. Kadung lakoni dosa ya kek endang waat bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wis kadung lakoni dosa, hadis yang kemarin dibelani neh, kek endang disusul dengan nglakoni kebaikan, karena itu nanti tamhuha, menghapus. Atau kek endang sedekah, kalau hadis yang tadi inna sodakota yudfi'ul khoti'ata kama yudfi'ul ma'al naro. Sodako itu nyidem keoloan, nyidem khoti'ah, kesalahan, seperti nyidemnya air terhadap api. Hadis 31 dari Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi qala ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi, kepada Nabi, faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, yang ketika aku mengerjakan idza ngamiltuhu, ketika mengerjakan amal itu, ahabbani Allah, maka Allah akan mencintaiku, wa ahabbaniyan nas, manusia juga mencintaiku. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang kalau saya melakukan perbuatan itu Allah akan mencintai saya dan manusia mencintai saya. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi berkata, ishad fit dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam kehidupan dunia, maka Gusti Allah akan mencintaimu. Urusan zuhud saya sudah pernah menjelaskan di versi saya, maksudnya bukan versi saya, yang saya ikuti, versi ulama yang saya ikuti, karena ada banyak versi kan gitu. Zuhud itu adalah dunia di tangan tetapi tidak di hati, artinya nggak harus kiri. Yang kalau waktu itu tak contohkan, punya sepatu satu elek, krono niati sederhana zuhud, ki ide kancane kok misuh-misuh nesu, kuwi berarti gak zuhud. Tapi punya sepatu 10 apik ketoke mewah, ke ide konconi misalnya rusak atau hilang, dia justru tetap biasa, ikhlas. Artinya gak kakean protes. Itu justru zuhud. Gitu. Nah, banyak ulama-ulama ahli tasawuf itu sugih-sugih. Imam Ibnu Mubarak, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Hasan Asyadzili, sugih-sugih itu. Apalagi gurune Imam Syafi'i itu setelah dari periode Mekah itu sugih semua. Imam Malik, Imam Hasan Asy-Syaibani, gitu, Sayyidah Nafisah itu sugih-sugih semua. Yang kiri-kiri itu Sufyan As-Sauri itu termasuk penganut sufi yang kiri, yang nggak banyak zuhudnya itu, sampai nggak banyak harta. Bahkan Fudail bin Iyad itu tuh mau minum air zam-zam pakai cebor, itu nggak mau, pakai ember yang disediakan pemerintah itu nggak mau. Jadi kalau minum pakai tangan, ngambilnya pakai tangan. Diomong lah sama masyarakat, ya Imam, kenapa kamu nggak mau ngambil pakai ember? Apa kata Imam Fudail? Saya nggak tahu ember itu tuh pemerintah belinya pakai uang pajak dari apa, apakah dari yang halal atau yang haram, atau ngambilnya dengan cara ikhlas atau dengan cara terpaksa. Jadi demi menjaga dari syubhat, ngambilnya beliau pakai tangan. Ada yang kayak Fudail bin Iyad yang kayak gitu. Tapi ada juga yang pakai model-modelnya kayak Imam Ibnu Malik, yang ketika dikasih dari pemerintah tetap diterima.
Ketika diprotes, ya sudah, kalau ini tak tolak nanti sama pemerintah dikasihkan kepada yang maksiat kayak mana. Oh ya udah, mending sama jenengan gitu. Ya sudah, jere Imam Malik, diterima saja, kita husnudzon karena pemerintahnya itu orang Islam. Jadi kita husnudzon, ya harta ini harta baik. Jangan suudzon, karena suudzon piye-piye ya dosa. Nah, pilih mana jenengan? Monggo, dua-duanya bagus. Saya milih yang kedua. Sing bahwa zuhud itu tetap punya harta di dunia, cuman jangan sampai di hati. Allahumma ja'al mali fil yad wa la taj'al fil qalbi. Nah, kalau mau dicintai oleh Allah kayak mana? Zuhudlah di kehidupan dunia. Kanjeng Nabi memang gayanya sederhana, tapi Kanjeng Nabi itu kaya. Ya, orang yang paling kaya di dunia ya Kanjeng Nabi, karena semua dunia milik beliau. Ada karena beliau, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Dan kalau Kanjeng Nabi mau, bahkan gunung itu bisa berubah jadi emas. Artinya saking sugih. Cuman Kanjeng Nabi kan sederhana gitu. Cuman perlu jenengan tahu bahwa Kanjeng Nabi itu ketika nikahi Ummu Habibah, maharnya kira 4.000 dirham. Begitu juga ketika Sayyidina Umar nikahi Ummi Kulsum, maharnya itu 4.000 dirham. 4.000 dirham itu kalau dihitung sekarang, coba jenengan hitung sendiri. Itu kira-kira saya pernah sama ngitung itu sekitar 60 miliar lebih. Kalau sekarang kurs udah 14.000 rupiah, kayaknya bisa lebih mahal lagi tuh, lebih sampai ratusan miliar kayaknya. Padahal Sayyidina Umar itu baju anaknya sempat sampai tembel 12 ya di Astar itu. Cuman ketika beliau ngasih mahar ke Ummi Kulsum itu udah jadi Amirul Mukminin loh. Ummi Kulsum ketika dilamar sama Sayyidina Umar, Ummi Kulsum putranya Sayyidina Ali, putrinya Sayyidina Ali, itu ketika dilamar Sayyidina Umar udah jadi khalifah. Padahal kan Sayyidina Umar terkenal khalifah yang sederhana gitu kan. Itu bisa mengeluarkan mahar sampai 60 miliar. Artinya sebenarnya Sayyidina Umar juga kaya, cuman beliau itu kayanya di tangan, gak sampai di hati. Justru jenengan sekarang nanti anak-anak KMNU itu harus sugih-sugih. Kenapa? Biar orang tahu bahwa nekuni ilmu agama sambil kuliah tetap bisa sukses. Jadi nanti banyak orang-orang tetap mau gabung ke MNU, tetap mau ngaji ilmu agama. Nek kiai-kiai ketok kere, ngono sesuai, yang direndahkan itu bukan kiainya, tapi yang direndahkan nanti ilmu agamanya dan agamanya. Kayak delokno wong Islam kiri-kiri. Nah, yang rendah jadi agamanya. Kayak delokno wong belajar ilmu agama kiri-kiri, gak iso sugih. Yang rendah nanti jadi ilmu agamanya. Nah, naudzubillah, makanya jenengan ya harus sugih. Kita semua semoga nanti diberikan harta yang cukup di tangan, tapi jangan bertahta di hati. Kalau mau dicintai sama Allah, zuhud urusan dunia. Wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Kalau kamu pengen dicintai oleh manusia adalah jangan mencintai apa yang dicintai oleh manusia teman-teman. Maksudnya aja melu rebutan. Nanti sampean duwe menungso ki misalnya seneng duit zaman saiki. Sampean gak seneng duit, tapi bukan berarti gak duwe duit lo ya. Sampean gak seneng duit, jadi jenengan punya duit 1 miliar, karena sampean gak seneng mbok bagek-bagekne karo wong. 1.000 bagi wong sak desa. Lak wong sak desa kabeh seneng karo jenengan. Maksudnya, jadi tidak mencintai apa yang dicintai oleh manusia. Tapi bukan berarti gak punya, gitu loh maksudnya. Nanti sampean dicintai oleh manusia. Sumakolah pun ngoten, kembali kepada moderator. Monggo. Moderator. Oke.